Halo, selamat siang pemirsa. Wali Kota Depok mengeluarkan surat edaran soal pemasangan spanduk dan baliho politik di trotoar dan jalan. Pemasangan baliho dilarang di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan, dan median jalan kecuali sudah mendapat izin. Meski sudah dikeluarkan surat edaran, masih banyak ditemukan spanduk maupun baliho politik yang terpasang. Saya Sira Safira, inilah kabar pemilu. Setelah melakukan deklarasi, elektabilitas 3 kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024 mulai menunjukkan kenaikan. Upaya dari tim ketiga bakal capres ini nampaknya mulai berhasil menarik suara para responden yang tadinya belum menentukan pilihannya. Survei terbaru tingkat elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2024 kembali mengungkap fakta baru. Survei LSI Denny JA yang dirilis kemarin menunjukkan adanya peningkatan di 3 kandidat pada bulan Juni 2023. Peningkatan elektabilitas yang bersamaan ini menunjukkan bahwa ketiga kandidat mulai berhasil menarik suara pada responden yang tadinya belum memutuskan. Dari sisi elektabilitas, Prabowo Subianto masih di tempat pertama dengan 34,3%. Selanjutnya Ganjar Pranowo berada di posisi kedua dengan 32,7%. Sedangkan Anies Baswedan memiliki elektabilitas 22,1%. Ya, ini berdasarkan survei terbaru LSI bahwa saat ini Prabowo Subianto unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo sebesar 34,9%, disusul dengan Ganjar Pranowo 32,9% dan Anies Baswedan di posisi 22,1%. Jadi paling unggul Prabowo Subianto, lalu kemudian Ganjar Pranowo, dan terakhir Anies Baswedan. Kalau diadakan pemilu hari ini? Hari ini. Per hari ini itu artinya rentang waktu survei kita tinggal 30 Mei sampai 15 Juni 2023. Kalau hari ini, persis hari ini kita lakukan dengan tren yang ada, bisa jadi posisinya akan berbeda, di mana di posisi yang mungkin saja Prabowo sudah semakin naik ya, per hari ini karena trennya naik. Dari ketiga kandidat, survei LSI menunjukkan bahwa tren kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto konsisten meningkat. Sementara Ganjar dan Anies yang sempat turun di bulan Mei juga mulai menunjukkan peningkatan di bulan Juni. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana update terakhir dari tingkat elektabilitas capres beserta perkembangannya? Berikut data hasil survei LSI Denny JA yang terbaru. Wali Kota Depok mengeluarkan surat edaran terkait pemasangan spanduk dan baliho politik di trotoar dan jalan. Meski sudah dikeluarkan surat edaran tersebut, ternyata masih banyak ditemukan spanduk maupun baliho politik yang terpasang. Wali Kota Depok mengeluarkan surat edaran terkait aturan pemasangan spanduk dan baliho caleg ataupun partai. Pemasangan baliho ataupun spanduk dilarang di atas trotoar, bahu jalan, dan juga median jalan kecuali sudah mendapatkan izin. Selain itu, pemasangan spanduk, baliho, ataupun alat peraga kampanye lain dilarang menggantung ataupun melintang di tengah jalan. Wali Kota juga mengimbau pimpinan partai untuk menurunkan alat peraga yang melanggar sebelum 30 Juni. Kenyataannya sudah memasuki bulan Juli, masih ditemukan juga banyak alat peraga kampanye yang melanggar dan belum diturunkan. Meskipun Pemkot Begaku sudah memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar.
Lalu sejauh mana surat edaran Wali Kota Depok mengenai larangan pemasangan atribut kampanye yang diterapkan? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Meli Kasna yang berada di Depok. Meli, hingga hari ini apakah ada spanduk ataupun baliho politik yang masih terpasang di jalanan di wilayah Depok? Ya, siaran juga pemirsa, surat edaran terkait pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho atau spanduk sudah dikeluarkan oleh Wali Kota Depok sejak tanggal 16 Juni lalu. Dan dalam surat tersebut memang ada larangan bahwa untuk pemasangan alat peraga kampanye tersebut dilarang berada di atas trotoar, di pinggir jalan, di bahu jalan maupun di median jalan, serta yang menggantung di atas jalan. Dan untuk dalam surat edaran tersebut juga ada imbauan kepada pimpinan partai politik untuk segera menurunkan alat peraga tersebut sebelum tanggal 30 Juni. Namun kenyataannya seperti yang ada di belakang saya ini, memasuki bulan Juli ini masih cukup banyak ya alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir jalan. Seperti yang ada di belakang saya ini berada di pinggir jalan di samping trotoar. Dan hal tersebut juga kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Pemkot Depok. Karena tadi sejak kemarin kami mencoba menghubungi pihak dari Wali Kota, dikatakan bahwa Wali Kota sedang berada di Makassar, sehingga kami belum mengetahui update terbaru terkait surat edaran ini. Iya, Meli, apakah Anda melihat pantauan di sekitar ada Satpol PP juga yang mencoba untuk menurunkan baliho ataupun spanduk? Ya, Sarah, sejauh ini dari tadi kami berada di lokasi ini, tidak ditemukan adanya Satpol PP. Namun saat kami mencoba menanyakan bahwa terkait penurunan spanduk tersebut, informasinya sudah dilakukan di 11 kecamatan di Kota Depok oleh Satpol PP. Namun pada kenyataannya tadi memang di sepanjang jalan menuju ke Jalan KSU Sukmajaya ini memang sudah ada beberapa titik seperti spanduk ataupun baliho yang sudah diturunkan. Namun ternyata saat kami tiba di Jalan KSU Sukmajaya ini, seperti di belakang saya masih ada cukup banyak ya spanduk baliho seperti yang di belakang saya yang masih terpasang. Bahkan ada beberapa juga yang terpasang atau paku di pohon. Sarah dan juga pemirsa. Pemirsa, eratnya hubungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo semakin terlihat. Di saat Prabowo bertemu langsung dengan Presiden di Istana kemarin, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru hanya diterima oleh Mensesnek Pratikno. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Prabowo hadir untuk melaporkan perkembangan industri pertahanan kepada Presiden. Dalam pertemuan keduanya, Prabowo menyampaikan adanya kemajuan dari kinerja industri pertahanan. Ia menyebut sebagai contoh, PT Dirgantara Indonesia telah meningkatkan produksi pesawat CN-235 dari yang sebelumnya 2 unit per tahun, kini mencapai 8 unit dalam setahun. Dan juga tadi saya laporan ada memang beberapa negara yang minta meningkatkan kerjasama pertahanan sama kita. Mereka ingin mengirim perwira-perwira dan bintara-bintara mereka untuk dilatih di Indonesia. Dan mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini Dalam hari yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga tampak mendatangi Istana Negara. Namun bukan bertemu langsung Presiden yang merupakan sesama kader PDIP, Hasto justru hanya diterima oleh Mensesnek Pratikno. Hasto mengaku bertemu dengan Mensesnek untuk menyampaikan pesan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah menunaikan ibadah haji, bakal calon Presiden Anies Baswedan bersama keluarga masih berada di Arab Saudi. Dalam unggahannya di media sosial miliknya, Anies menjelaskan bahwa dirinya bersama keluarga tengah berziarah ke makam syuhada Perang Uhud. Makam para syuhada ini berjarak 5 km ke utara dari Masjid Nabawi di Madinah, tepatnya di antara Gunung Uhud dan Bukit Rubat atau Bukit Pemanah. Di makam ini terbaring Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib,
seorang sahabat sekaligus paman Rasulullah SAW. Sebelumnya, Anies bersama keluarga juga tampak menghabiskan waktu di sejumlah tempat di sekitar kota Madinah. Pemirsa, calon presiden dari PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Rembang. Dalam tinjauan tersebut, Ganjar mengaku senang dengan pembangunan RTLH yang dilaksanakan Dinas Perubahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperakim Jawa Tengah. Ganjar Pranowo mengatakan hingga akhir bulan Juni tahun 2023, Pemprov Jawa Tengah melalui bantuan keuangan ke pemerintah desa telah merealisasikan 6.557 unit RTLH termasuk peningkatan kualitasnya. Tahun ini Ganjar menargetkan pembangunan 15.225 unit RTLH guna mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Ganjar menegaskan bantuan RTLH tidak hanya berupa renovasi bangunan rumah gratis untuk warga, tetapi juga termasuk pembangunan jamban dan listrik. Pemirsa, sebanyak 12 kabupaten di Papua masuk kategori rawan untuk pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Sebanyak 12 kabupaten di Papua masuk kategori rawan untuk pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Selain ancaman keamanan, penggunaan sistem noken juga membuat daerah-daerah ini masuk kategori rawan. Wahai pasukan gempur musuh negara, setangguh seperti wajah serang. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama pelaksanaan pemilu 2024, Polda Papua telah memetakan 12 kabupaten masuk dalam kategori rawan. Adapun daerah rawan itu meliputi Kabupaten Intan Jaya, Dogiai, Deyai, Puncak, Nduga, Lani Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakrini mengatakan pemetaan ini menjadi antisipasi dari Polda Papua pada pelaksanaan pemilu 2024. Ya, saya berulang kali kan setiap mulai pemilu 2014 kan di Puncak, di Lani Jaya, di mana Wamena, kita kan lihat itu satu TPS 1 juta, pada orang yang datang coblos cuma 75 orang. Ya, orang rebut yang sisa suaranya, itu yang mengakibatkan berkelahi. Bawa lari volume C, bawa lari di sana, berkelahi segala macam. Kapolda berharap pemerintah setempat, KPU dan Bawaslu untuk mengontrol daftar pemilih tetap dan mengurangi sistem ikat noken yang selama ini sering menimbulkan korban pada pesta demokrasi. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon memenuhi panggilan untuk mengklarifikasi terkait pernyataan soal dukungan ke Prabowo Subianto. DPP PDI Perjuangan memanggil politikus Effendi Simbolon ke kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi terkait pernyataannya soal dukungan ke Prabowo Subianto. Klarifikasi Effendi ke PDIP bersifat tertutup dan hanya sejumlah elit partai yang diperbolehkan masuk ke area kantor. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pemanggilan ini terkait pernyataan Effendi dalam acara Punguan Simbolon Dohot Barona se-Indonesia yang dilaksanakan pada Jumat lalu. Menurut Hasto, pernyataan Effendi mendukung Prabowo pada Pilpres hanya digoreng sejumlah pihak. Hasta menyebut Effendi tetap taat dengan aturan partai dan objektif. Jadi karena sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan kongres tersebut, Rakernas ya, dari keluarga Simbolon sedunia, nah, di situ sebagai tuan rumah
kan memberikan puji-pujian ya kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang tidak mungkin dikritik di depan umum, kan tidak mungkin. Jadi telah dilakukan klarifikasi. Buktinya tadi di dalam pembahasan kebijakan pertahanan, Pak Effendi Simbolon juga bersifat objektif. Pernyataan yang digoreng itu kan Pak Effendi Simbolon menegaskan, yang pertama taat sepenuhnya sebagai kader keputusan DPP partai untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua sebagai tuan rumah mengapresiasi kehadiran Pak Prabowo. Buktinya tadi juga disampaikan. Segera kita mulai. Kita sambut. Sebelumnya Effendi Simbolon menghadiri acara Rakernas Paguyuban Simbolon atau PSBI pada tanggal 7 Juli lalu. Dalam acara itu hadir Menteri Pertahanan Prabowo yang memenuhi undangan dari Effendi Simbolon selaku Ketua Paguyuban Simbolon. Dalam acara itu Effendi juga mengatakan bahwa Prabowo adalah sosok yang tepat untuk meneruskan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sudah 30 menit kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Tiara Harahap akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara Terkini. Terima kasih, sampai jumpa.